萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Pintu keluar adalah platform batu yang luas. Platform itu benar-benar dibangun dari bebatuan salju putih. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa platform batu ini hampir 100 meter. 10 pilar batu besar menopangnya sampai setinggi itu. Pilar-pilar batu yang menopang platform batu itu seperti pilar yang menopang langit. Mereka tampak menjulang dan spektakuler ketika melihat dari kejauhan. Ruang di atas panggung batu ini sangat jauh berbeda dari tempat lain. Itu tampak sangat berantakan. Ruang besar itu sangat terdistorsi dengan beberapa retakan hitam gelap yang tersebar secara samar-samar. Cahaya perak akan keluar dari ruang terdistorsi ini. Cukup banyak orang akan terlempar keluar dari ruang setiap kali cahaya perak muncul. Setelah itu, mereka akan mendarat di platform batu di bawah. Tempat ini adalah titik transit lubang cacing. Cahaya perak lain berkilat di ruang terdistorsi itu. Sesosok kurus muncul dari dalam. Segera, kakinya menekan ke udara saat dia perlahan mendarat di atas platform batu. Sosok manusia ini, yang telah meludah keluar dari ruang terdistorsi, secara alami Xiaoyan, yang bergegas dari kota Tianhuang. Setelah mendarat di tanah, dia menghela nafas dan menyapu pandangannya. Kejutan tanpa sadar muncul di matanya ketika dia melihat platform batu yang menjulang tinggi ini. Apakah ini wilayah tengah? Sungguh layak menjadi tengah benua Douqi. Hanya titik transit lubang cacing ini yang sudah sangat megah. Mata Xiaoyan menyapu platform batu yang hidup. Dia menemukan cukup banyak tokoh yang mengenakan jubah alkemis. Tempat ini memang daerah pil, alkemis yang jarang terlihat di daerah lain sebenarnya cukup umum di tempat ini. Berita terbaru di wilayah tengah. Lembah sungai es menawarkan harga yang tinggi. Siapapun yang menemukan wanita racun yang menyedihkan atau memberikan informasi tentang keberadaannya akan dapat mengantongi hadiah tinggi dari lembah sungai es. Teriakan tiba-tiba terdengar di platform batu sementara Xiaoyan diam-diam menghela nafas. Ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Dia segera menoleh dan matanya mengikuti arah suara itu berasal. Dia bisa melihat seorang pria kurus memegang setumpuk kertas. Setelah itu, dia menempelkan kertas-kertas ini ke beberapa pilar batu di atas platform batu. Cukup banyak orang yang ingin tahu berkumpul di sekitar orang ini. Jelas, mereka sedikit tertarik pada wanita racun yang menyedihkan yang disebutkan oleh orang ini. Ekspresi Xiaoyan sedikit suram. Yang disebut wanita racun yang menyedihkan harusnya merujuk pada dokter peri kecil. Itu hanya tak terduga. Lembah sungai es menghabiskan begitu banyak usaha untuk mencari jejaknya. Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Dia perlahan berjalan menuju pria kurus kecil dan meringkuk tangannya. Sebuah gaya isap melonjak keluar dan menarik kertas itu keluar dari tangan pria kurus itu. Dia meliriknya dan melihat kepala seorang wanita tertarik padanya. Meskipun bayangan tampak buram, Xiaoyan bisa mengatakan bahwa gambar di atas kertas adalah dokter peri kecil. Hehehe, adik muda ini baru di wilayah pil kan? Wanita ini memiliki tubuh racun bijaksana yang legendaris. Dia telah membangkitkan keributan besar di dataran tengah beberapa waktu sebelumnya. Cukup banyak fraksi yang bergandengan tangan untuk memburunya. Namun, dia telah berhasil melarikan diri. Pria kurus itu tertawa dengan cara menyanjung Xiaoyan. Kekuatannya mungkin tidak biasa, tetapi dia memiliki penglihatan yang tajam. Sekilas,
Dia bisa mengatakan bahwa pemuda di depannya ini bukanlah seseorang yang dia sanggup untuk menyinggung. Xiao Yan mengencangkan tangan yang dia gunakan untuk memegang selembar kertas itu. Tatapannya beralih ke pria di depannya saat dia bertanya, "Dikabarkan bahwa lembah sungai es telah bertukar pukulan dengan dia baru-baru ini?" Xiao Yan secara acak melemparkan sekantong koin emas kepadanya. Wajah pria kecil kurus itu dipenuhi sukacita ketika ia menerima kantung uang. Sanjungan di wajahnya menjadi lebih intens saat dia buru-buru berkata, "Pak, ini benar." Setengah bulan yang lalu, lembah sungai es menemukan wanita racun yang menyedihkan. Pertarungan itu cukup sengsara. Lembah sungai es telah mengirim Bing Yuan dan Bing Fu, dua sesepuh ini. Mereka berdua memiliki reputasi yang sangat baik di wilayah tengah. Kekuatan mereka sekitar 6 bintang atau lebih. Kelopak mata Xiao Yan berkedut. Suaranya juga perlahan menjadi lebih rendah. Apa yang terjadi pada akhirnya? Lembah sungai es telah mengirim banyak pakar. Namun, wanita racun yang menyedihkan itu juga bukan orang biasa. Dia mampu membunuh cukup banyak orang ketika lembah sungai es mengelilinginya. Selain itu, ia bahkan berhasil melarikan diri dari tetua Bing Yuan dan Bing Fu. Namun, menurut informasi yang didapat, wanita racun yang menyedihkan menderita pukulan dari telapak tangan misterius mata surga dari dua tetua, meskipun telah melarikan diri dari pengepungan. Saat ini, dia terluka parah. Karena inilah lembah sungai es mencari kemana-mana. Mereka telah mengedepankan hadiah setinggi langit. Siapapun yang memberikan beberapa informasi berguna akan dapat memperoleh hadiah. Pria kecil kurus itu berbicara sambil tersenyum. Rasa dingin di kelopak mata bawah Xiao Yan menjadi lebih intens. Dia perlahan berkata, "Di mana tempat lembah sungai es mengelilingi wanita racun yang menyedihkan saat itu?" Aliran dewa jatuh di utara. Namun, tempat itu pada dasarnya telah dikelilingi oleh orang-orang dari lembah sungai es. Mereka menduga bahwa wanita racun yang menyedihkan tidak melarikan diri terlalu jauh. Namun, mereka tidak berhasil mendapatkan berita apapun meski telah lama mencari. Orang itu menjawab dengan jujur. Apakah lembah sungai es satu-satunya yang berusaha menangkap wanita racun yang menyedihkan? Awalnya, cukup banyak fraksi ingin bertindak. Namun, cukup banyak orang dari lembah sungai es yang kemudian dibunuh oleh wanita racun yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka pasti akan menangkap wanita racun yang menyedihkan. Fraksi lain tidak lagi berani melakukan intervensi sebagai hasilnya. Karenanya, lembah sungai es adalah satu-satunya fraksi di wilayah tengah yang terus mengejar wanita racun yang menyedihkan. Ekspresi Xiao Yan adalah acuh tak acuh saat dia mengangguk. Kertas di tangannya mengeluarkan suara tiupan dan berubah menjadi sekelompok abu yang hanyut. Dia juga tiba-tiba berbalik dan berjalan menjauh dari panggung batu. Xiao Yan mengeluarkan peta yang diberikan Liu Qing kepadanya setelah dia berjalan ke tepi platform batu. Dia dengan hati-hati mempelajarinya, mengidentifikasi arah, dan mengalihkan pandangannya ke utara. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, terlepas dari apakah itu adalah kota Ye atau Tuhan yang jatuh ke sungai kecil, keduanya berada di arah ini. Namun, kota Ye lebih dekat. Saya harus bisa mencapainya dalam waktu 1 hari. Sepertinya saya harus meningkatkan kecepatan saya. Berdasarkan apa yang dikatakan orang tadi, kondisi dokter peri kecil itu tidak baik. Sebuah niat membunuh melonjak di hati Xiao Yan ketika dia memikirkan hal ini. Dengan kekuatan dokter peri kecil, dia bisa bertarung paling banyak dengan bintang 6. Douzong, bahkan jika dia melepaskan segel tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti tidak akan cocok untuk pihak lain jika mereka memiliki 2 Douzong. Lembah sungai es ini tampaknya telah menggunakan semua taktik mereka untuk menangkap dokter peri kecil. Lembah sungai es, jika terjadi sesuatu padanya,
Aku yang kecil akan menjadi musuh yang tak dapat didamaikan denganmu. Niat membunuh melonjak dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya bergegas ke langit. Segera, itu berubah menjadi cahaya warna-warni yang bergegas ke langit utara dengan cara seperti kilat. Kota Ye tidak terlalu jauh dari posisi Xiao Yan. Itu hanya 1 hari atau lebih perjalanan. Namun, Xiao Yan berhenti sejenak ketika ia menemukan beberapa kota di sepanjang jalan karena ia perlu mengumpulkan api binatang. Harus dikatakan bahwa wilayah Pil layak menjadi tengah wilayah dataran tengah atau bahkan benua Douqi. Hal-hal jauh lebih mudah ditemukan di tempat ini dibandingkan dengan lokasi lain. Tentu saja, prasyarat itu diperlukan uang yang cukup atau sesuatu yang diminati pihak lain. Xiao Yan telah berhenti di lebih dari 5 kota di sepanjang jalan. Akuisisinya tak terduga berlimpah. Dia telah mendapatkan 12 api binatang dan juga menemukan cukup banyak bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki tubuh. Pengalaman yang bermanfaat ini menyebabkan ekspresi suram Xiao Yan menjadi sedikit lebih santai. Xiao Yan juga memanfaatkan sepenuhnya waktunya selama perjalanannya untuk memperbaiki semua api binatang yang dia dapatkan, dengan pengecualian dari satu yang unik yang dia simpan untuk kegunaan lain ke dalam tubuhnya. Setelah itu, ia secara bertahap menggabungkan mereka ke dalam benih api transformasi hidup, memungkinkan benih api untuk berekspansi dengan cepat. Pada saat Xiao Yan telah menggabungkan api binatang terakhir ke dalam benih api, sebuah kota berwarna hijau tua yang sangat besar samar-samar muncul di cakrawala yang jauh. Kota ini terletak di dataran yang datar. Lingkungan kota dipenuhi dengan hutan hijau yang subur. Banyak jalan lebar membentang keluar dari hutan dan membentang ke cakrawala. Saya telah tiba. Xiao Yan menghela nafas lega ketika melihat kota yang berdiri di depan. Sebuah pikiran segera melewati pikirannya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tuan dari kota Ye adalah klan Ye yang pernah menonjol dalam wilayah Pil. Tentu saja, klan Ye saat ini tidak lagi memiliki kejayaan saat itu. Meskipun ini adalah kasusnya, seekor unta yang hampir mati menjadi kurus lebih besar dari kuda. Masih belum ada fraksi lain di kota Ye ini yang berani memprovokasi otoritas klan Ye. Menjadi penguasa kota ini, klan Ye terletak tepat di tengah kota. Semua tanah dalam 1000 meter adalah manor dari klan Ye. Biasanya, orang biasa tidak diizinkan masuk ke dalamnya. Pertahanan tempat ini juga sangat ketat. Tentu saja, ini hanya kasus untuk seorang ahli biasa. Saya pasti tidak akan mau dinikahkan sebagai istri Cao Dan. Pada saat ini, sebuah argumen telah terjadi di dalam ruang pertemuan klan Ye. Seorang wanita berbaju biru mati-matian menangis. Wajahnya yang indah dan cantik penuh dengan kemarahan pada saat ini. Omong kosong. Seorang pria tua berpakaian hijau dalam ekspresi ruang pertemuan tenggelam ketika dia berkata, Anda tidak menyadari hanya jenis situasi apa klan Ye sekarang. Klan Cao juga salah satu dari 5 klan besar. Mereka adalah pasangan yang sempurna untuk klan Ye kami. Selain itu, Cao Dan adalah jenius alkemis langka di klan Cao. Dengan menikahi dia, Anda tidak hanya akan mencegah bahaya klan Ye dihilangkan dari 5 klan besar, tetapi Anda juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi. Bahkan jika saya benar-benar menikahi Cao Dan, apakah menurut Anda kami dapat menyelesaikan krisis ini? Klan Cao dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka sudah lama ingin menelan klan Ye kami. Dengan melakukan ini, kamu hanya mengantarkan dirimu untuk dimakan. Wanita berpakaian biru itu dengan marah membalas. Kata-katanya menyebabkan pria tua berpakaian hijau itu menjadi kusam. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, jika ini tidak berhasil, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang harus kami lakukan? Jangan katakan padaku bahwa kau berencana untuk bergantung pada jenius apapun dari Akademi Jianan yang ingin kau datangi dan menyelamatkan kami.
Anda benar-benar melebih-lebihkan orang itu. Bahaya yang dihadapi klan Ye kita bukanlah sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh kucing dan anjing secara acak. Selain itu, Anda sudah berbicara tentang orang itu untuk waktu yang lama. Tetapi kapan kita akan melihatnya? Saya pikir dia sudah lama menghilang. Di mana dia mendapatkan keberanian untuk datang dan ikut campur dalam masalah seperti itu? Wanita berbaju biru itu merasa bosan sesaat setelah mendengar ini. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Beberapa kucing dan anjing acak juga tidak tertarik untuk membantu Anda menyelesaikan krisis apapun. Sementara wanita berpakaian biru itu tidak bisa berkata-kata, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba bergema di aula besar. Suara yang akrab terdengar di telinga wanita berbaju biru itu. Dia awalnya kaget sebelum dia berbalik dengan wajah penuh sukacita. Teriakan tanpa sengaja terpancar ketika dia melihat sosok muda yang perlahan muncul di pintu masuk aula. Kakak Xiaoyan? Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.